Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zulfa Hanifah Nurfusya, NIM 72114190093. Di video kali ini, materi yang akan saya sampaikan itu tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Untuk materi yang pertama, ini ada pengertian dari moral, etika, dan hukum. Untuk moral sendiri itu merupakan tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar maupun salah, sedangkan etika itu merupakan satu set kepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, atau masyarakat. Untuk hukum sendiri ini merupakan peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berdaulat. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat, ada hak dan batasan akses data. Ini Undang-Undang Kebebasan Informasi atau Freedom of Information Act tahun 1966 memberi warga negara dan organisasi-organisasi di Amerika Serikat hak terdapat akses data yang dipegang oleh pemerintah federal dengan beberapa perkecualian. Untuk yang kedua ada privasi. Ini pemerintah federal mencanangkan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik atau Electronic Communication Privacy Act tahun 1968. Namun undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara, yang kemudian undang-undang ini akan ditulis ulang atau telah ditulis ulang tahun 1986 agar mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. Di sini ada kejahatan komputer. Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan atau The Small Business Computer Security and Education Act diterapkan oleh Dewan Penasihat Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan. Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer atau Counterfeit Access Device Fraud and Abuse Act menetapkan bahwa merupakan suatu kejahatan federal jika seseorang mendapatkan akses tanpa otoritas atau informasi yang berhubungan dengan pertahanan negara atau hubungan luar negeri. Kemudian di sini ada peranti lunak itu tidak dapat dipatenkan karena dua alasan. Yang pertama yaitu algoritma tidak dapat dipatenkan, dan yang kedua adalah metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Di sini ada pengertian budaya etika, yaitu dijelaskan bahwa jika sebuah perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Manajemen tingkat tinggi ini harus memimpin melalui sebuah contoh yang mereka berikan kepada bawahan-bawahannya. Perlu diketahui bahwa tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Kemudian ada kredo perusahaan atau corporate credo, ada program etika atau ethics program, dan ada kode perusahaan yang disesuaikan. Untuk yang pertama adalah kredo perusahaan atau corporate credo. Ini merupakan pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan dari kredo ini adalah untuk memberitahu individu dan organisasi baik di dalam dan di luar perusahaan mengenai nilai-nilai etis yang dianut oleh perusahaan tersebut. Sedangkan program etika atau ethics program sendiri ini merupakan upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Yang terakhir ada kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan ini merancang sendiri kode etik perusahaan yang mereka miliki. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Kemudian James Moore ini mendefinisikan etika komputer atau komputer etik ini sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer
serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Menurut James Moore ini, seorang CEO harus menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Alasan-alasan penting adanya etika komputer. Yang pertama, ini merupakan kelenturan secara logis. Ini kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Yang kedua, ada faktor transformasi. Ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Yang ketiga, ada faktor ketidaktampakan, karena masyarakat ini memandang komputer sebagai kotak hitam. Ketidaktampakan operasi internal ini itu memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, kemudian perhitungan yang rumit tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Yang selanjutnya ada hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi. Ini meliputi hak privasi, hak untuk mendapatkan keakuratan, hak kepemilikan, dan hak untuk mendapatkan akses. Kemudian ada audit informasi. Yang pertama, auditor eksternal atau external auditor ini memverifikasi keakuratan catatan akuntansi, sedangkan auditor internal ini melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal. Hanya saja auditor internal ini memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Ada beberapa jenis aktivitas audit. Yang pertama ini audit finansial atau financial audit. Ini memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan yang merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Pada beberapa tugas auditor internal ini bekerja sama dengan auditor eksternal. Namun pada tugas lain, auditor internal melakukan seluruh pekerjaan audit sendiri. Yang kedua, ada audit operasional. Ini tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Audit jenis ini biasanya merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem pada tahap analisis dari masa siklus perencanaan sistem. Sistem yang dipelajari hampir selalu berbentuk virtual dan bukan fisik, namun tidak selalu melibatkan komputer. Ada audit berkelanjutan atau konsulen audit. Ini sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Yang selanjutnya ada desain sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan, auditor internal ini mempelajari sistem yang sudah ada, namun auditor tidak harus menunggu hingga sistem diimplementasikan guna mempengaruhi sistem tersebut. Yang selanjutnya, garis besar dari kode etik dan perilaku profesional ECM. Yang pertama ada keharusan moral umum, kemudian ada tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, dan yang terakhir ada keharusan kepemimpinan organisasi. Selain itu juga ada kepatuhan terhadap kode. Untuk pendidikan etika komputer sendiri ini dapat diperoleh dari berbagai sumber. Yang pertama adalah mata kuliah di perguruan tinggi, kemudian program profesional dan program edukasi swasta. Di sini dapat dikatakan bahwa CEO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup sebagai berikut. Yang pertama adalah mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang selanjutnya ada mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Ada mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Kemudian yang kelima ada secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Yang terakhir adalah mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi.
CEO ini dapat meyakinkan agar CEO dan CFO memahami sistem informasi keuangan dan pengendalian yang ada di dalamnya. Informasi ini dapat disampaikan kepada komite SIM sehingga seluruh eksekutif dapat diberitahu mengenai kemajuan pengendalian di dalam sistem saat sistem disusun. Auditor internal perusahaan dapat memainkan perannya dalam perancangan sistem. Sekian video dari saya, materi dari saya untuk kali ini. Terima kasih, semoga dapat memberikan manfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.